Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Hamas Syahid Izzuddin. Saya biasa dipanggil Hamas. Saya lahir di Bengkulu, besar di Surabaya. Di film Ketika Mas Gagah Pergi ini saya berperan sebagai Mas Gagah. Mas Gagah ini adalah seorang kakak. Dia punya adik namanya Gita. Setiap hari mereka kemana-mana selalu bareng, nonton bareng, kongko-kongko bareng. Sampai suatu ketika Mas Gagah ini pergi ke Ternate untuk menyelesaikan skripsinya. Nah, sepulang dari Ternate, Mas Gagah berubah 180 derajat. Ini membuat adiknya tidak terima dengan perubahan Mas Gagah ini. Tapi Mas Gagah justru berusaha mengajak adiknya untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, berhasilkah Mas Gagah mengajak adiknya ini? Saksikan hanya di film Ketika Mas Gagah Pergi. Tantangan besarnya di sini adalah bagaimana saya memerankan karakter Mas Gagah ya di sini. Karena karakter Mas Gagah ini yang sebelum hijrah terutama itu benar-benar berbeda dengan keseharian saya. Dan kru baik kru maupun sutradara itu menginginkan acting yang benar-benar harus di atas rata-rata gitu. Jadi benar-benar ketika take on cam itu mereka benar-benar keluarin lagi sampai kamu benar-benar bisa dapetin karakternya. Itu tantangan berat banget buat saya. Pertama nggak nyangka, kaget. Tapi kemudian alhamdulillah saya bersyukur banget bisa terpilih sebagai Mas Gagah. Di sini saya menjadikan ini sebuah amanah dari Bunda Helvi, kemudian dari masyarakat, baik dari teman-teman semua yang ikut crowdfunding di film ini. Ini saya jadikan amanah sekaligus tantangan ke depannya untuk memerankan sosok Mas Gagah ini. Aktingnya saya belajar banyak sama Mas Monot ya. Dia DOP yang dapat Piala Citra ya, DOP senior yang luar biasa. Saya belajar banyak sama dia bagaimana cara mencari perhatian di kamera, kemudian gerak yang lambat itu bagaimana supaya terlihat enak di kamera. Cuman ada satu adegan yang buat saya keinget terus. Itu adegan ketika saya harus tenggelam di bawah laut sedalam 10 meter. Di situ saya pakai pemberat. Saya nggak pakai stamen. Saya nggak mau pakai stamen karena saya ingin benar-benar nyoba gimana sih rasanya gitu. Saya dikelilingi 3-4 orang penyelamat di sekitar saya. Nah, sutradara mintanya saya untuk tidak mengambil nafas selama 20 detik. Tapi saya nggak bisa. Saya paling banter, paling lama itu cuma 5-7 detik. Sampai ada satu saat di mana kan kalau di situ kan kalau misalnya nggak kuat langsung melambaikan tangan gitu. Itu saya ketika itu saya udah nggak kuat melambaikan tangan, tapi para safety divernya itu nggak nyelamatin saya. Kayaknya mereka benar-benar ingin mencoba sejauh mana sih batas kemampuan saya gitu. Awalnya emang susah, cuman karena setelah adanya karantina kan, kita karantina selama 3 bulan. Di situ kita dapat acting coach, kemudian materi-materi yang lain itu jadi pelan-pelan mulai melebur gitu kan. Pertama awalnya kita canggung banget ini. 4 karakter utama ini awalnya benar-benar canggung. Tapi setelah melewati 3 bulan itu, alhamdulillah kita bisa dapat chemistry-nya. Terutama saya dan adik saya Gita. Itu paling susah awalnya, Mas. Awalnya nggak dapet chemistry sama sekali itu, jadi benar-benar kaku, udah nggak kayak adik. Tapi setelah karantina itu, alhamdulillah bisa. Berkesan sama Mbak Wulan. Wulan Guritno itu sebagai ibu saya kan dia di film. Jadi emang apa ya, chemistry-nya sebagai anak dan ibu itu dapet banget. Mbak Wulan aktingnya bagus banget. Emang bener-bener aktris senior ya. Ya itu yang paling membekas. Saya juga dapat banyak pelajaran dari beliau. Lokasi favorit saya di Ternate, Mas. Ternate. Di tempat saya jatuh dari tebing sama tenggelam itu. Wow. Emang indah banget filmnya. Cuman gitu. Panas. Tapi bagus. Kalau karakter yang menantang itu ya, saya ingin karakter yang agak berwatak, Mas. Jadi misalkan kayak dia itu kejam, tapi dia punya 2 kepribadian ya. Kepribadian ganda mungkin ya. Itu susah tuh.
Itu menantang banget pasti. Kalau adu acting, saya pengen adu acting sama Bang Deddy Miswar. Film Ketika Mas Yoga Pergi ini bercerita tentang drama keluarga yang di dalamnya itu ada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai kebaikan yang lain. Jadi film ini bercerita intinya tentang bagaimana seseorang itu bisa berubah jadi lebih baik. Semua orang, dari kalangan apapun, tua, muda, anak-anak, perempuan, laki-laki, dari agama apapun, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua itu bisa berubah jadi lebih baik. Karena itu semua orang bisa nonton film Ketika Mas Yoga Pergi. Teman-teman, buat teman-teman semua, jangan lupa saksikan film Ketika Mas Yoga Pergi mulai tanggal 21 Januari hanya di bioskop kesayangan Anda. Oke, sip. Thank you.